Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabatnya yang telah menikah, beliau biasa untuk mendoakan keberkahan, mendoakan keberkahan. Dan keberkahan inilah yang dicari oleh semua pasangan, baik itu yang Islam ataupun yang non-Islam. Namun khususnya bagi kita yang beragama Islam, tentu keberkahan dalam rumah tangga inilah yang kita inginkan. Nasihat perkawinan yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Alim Bahri. Untuk menghargai waktu kepada Al-Ustaz, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatul urs rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terhitung, di mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama, untuk berbahagia bersama-sama, mengucapkan doa dan juga ucapan-ucapan kebahagiaan kepada keluarga, khususnya kepada kedua mempelai insyaallah yang besok akan melangsungkan akad nikah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir kiamat nanti. Sebagai umat muslim yang taat akan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk saling menasihati dalam kebaikan. Namun bukan berarti kami yang berbicara di depan adalah orang yang terbaik atau yang paling punya pengalaman dalam masalah rumah tangga, karena kita juga, atau kami lebih tepatnya, baru juga mengarungi bahtera rumah tangga yang mana memang di dalamnya banyak lika-liku dan juga banyak hal-hal yang butuh kesabaran yang kuat dan ketakwaan yang teguh, yang tegar. Oleh karenanya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kami duduk di sini mengemban amanah ini dalam rangka untuk saling menasihati, khususnya kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para mempelai khususnya juga, dan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabatnya yang telah menikah, beliau biasa untuk mendoakan keberkahan, mendoakan keberkahan. Dan keberkahan inilah yang dicari oleh semua pasangan,
baik itu yang Islam ataupun yang non-Islam. Namun khususnya bagi kita yang beragama Islam, tentu keberkahan dalam rumah tangga inilah yang kita inginkan. Baik Ananda Atika Salsanabila, insyaallah yang besok akan melangsungkan akad nikahnya, ataupun orang yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun sudah menjalani rumah tangga, semua yang kita harapkan dari rumah tangga adalah keberkahan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, beliau biasa mengatakan barakallahu laka, semoga Allah memberikanmu keberkahan kepada mempelai, wa baraka alaika, dan keberkahan Allah turun kepadamu, yaitu kepada engkau yang menikah dan juga anak keturunannya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Doa yang sangat singkat ini namun penuh akan kandungan makna yang sangat banyak. Kemudian adapun keberkahan itu sendiri maknanya adalah, kata para ulama, al-barakatu kasratul khairi wa thubutuhu. Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan dan juga patennya atau tetapnya kebaikan tersebut. Yang namanya kebaikan bukan hanya dari segi materi. Yang namanya kebaikan bukan hanya dari segi banyaknya anak-anak keturunan. Yang namanya kebaikan bukan hanya sekedar tingginya jabatan atau pangkat, tapi segala kebaikan adalah itu bisa masuk dalam kategori keberkahan. Bisa saja orang yang sedikit hartanya tapi dia bahagia. Sebaliknya ada orang yang banyak harta tapi tidak bahagia. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan yang didapatkan dan tetapnya kebaikan tersebut. Kemudian suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana hal ini disampaikan oleh Imam Anas bin Malik dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, beliau mengenakan pakaian yang ada corak kuning-kuningnya. Ada corak kuning-kuningnya. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan seseorang itu baru menikah, yaitu adanya corak kuning-kuning di pakaian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Maka sahabat Abdurrahman menjawab, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dari kalangan kaum Ansar yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan sahabatnya ini, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kemudian beliau mengatakan, aulim walau bisya, adakanlah walimatul urs, meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Yang perlu kita sadari dan kita fahami bahwasanya menikah ini adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Dan yang dimaksud dengan ibadah, apa itu ibadah? Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw fi'lin aw amal, zahiratan aw batinah. Ibadah adalah suatu penamaan yang menyeluruh terhadap segala hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun ucapan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Menikah
Ini masuk semua kategori dalam makna ibadah yang kita sebutkan di atas. Dan di antara ibadah yang paling lama waktunya, yang paling panjang waktunya. Bayangkan kalau kita yang sudah pernah menikah, maksudnya yang masih berstatus hubungan suami istri yang sah, ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun bersama-sama dengan pasangannya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menikah ini adalah ibadah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir-akhir surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Salah seorang ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi, mengatakan tentang penafsiran ayat di atas bahwasanya seorang kepala keluarga rumah tangga yang keluar untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk diberikan kepada istrinya atau keluarganya, itu disandingkan pahalanya dengan berjihad, mengangkat senjata untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Ini disejajarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya menikah itu adalah ibadah yang paling agung, tidak bisa main-main. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, ketika orang miskin banyak yang cemburu sama orang yang kaya, yang banyak hartanya. Karena orang kaya di masa Nabi, mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa zakat atau bayar sedekah dengan fulusnya, dengan uang yang dia punya. Tapi orang miskin, mereka dikalahkan dari sisi tidak bisa bersedekah, tidak punya fulus, tidak punya uang. Akhirnya para orang-orang miskin datang mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, kami dikalahkan sama orang kaya. Kami juga ingin untuk seperti derajat mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian menggauli istri kalian, pasangan kalian, itu terhitung sebagai sedekah. Itu terhitung sebagai sedekah. Maka ini menunjukkan bahwasanya menikah ini adalah ibadah yang agung. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan itu dalam rumah tangga kita, baik itu yang sudah menikah atau yang akan menikah besok, saudari Atika. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan itu dalam rumah tangga kita ini? Secara umum atau secara garis besar, yang butuh kita lakukan adalah takwa. Ini kuncinya, takwa. Siapa yang punya kunci takwa, insya Allah pintu keberkahan itu akan bisa dibuka, karena ada kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu kaum itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Maka kunci utamanya adalah takwa. Nah, sudahkah kita memahami apa makna dari takwa tersebut? Takwa kepada Allah. At-taqwa kepada Allah yaitu, kata sebagian ulama, antaj'ala bainaka wa bainallahi wiqayah. Engkau, dirimu menjadikan antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Kita menjadikan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala penghalang. Penghalang dalam apa? Dalam hal apa? Dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban utama bagi seorang suami ataupun seorang istri
ada dengan kepada pasangannya. Maka apabila ada kesalahan yang timbul salah satu dari pasangan, yang mana kesalahan ini masih bisa dimaafkan, bukan dalam masalah hal-hal yang sampai pada batasan-batasan melanggar hukuman Allah atau hukum-hukum Allah, maka dimaafkan. Misalnya, ini contoh saja, suami baru-baru pulang dari sawah, capek. Pas sampai di rumah ternyata belum siap sarapan siang, belum jadi makan siang. Kemudian langsung menyalahkan istri. Padahal istri bisa saja ada kegiatan lain yang membuatnya tidak bisa untuk menyiapkan hidangan siang. Maka hal-hal yang semacam ini masih bisa dimaafkan. Hendaknya untuk dimaafkan. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi idza ghadaba amsaka nafsahu." Bukan orang kuat, bukan orang jago, bukan orang hebat yang jago bergulat, jago berkelahi, yang ditakuti, preman pasar misalnya. Ini bukan hakikat orang yang hebat, kata Nabi SAW. Lalu siapa orang yang hebat? Orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarahnya sudah meletup-letup, sudah meluap-luap. Baik. Ini tentu ketika bukan dalam masalah pelanggaran agama. Dan salah seorang istri Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi SAW tidak pernah tangannya itu menampar istrinya. 9 istri beliau, tidak pernah beliau menampar, kemudian tidak pernah beliau berkata-kata kasar kepada istri beliau. Bahkan pembantu beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, saja pernah berkhidmah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada saya, jangan lakukan ini, kenapa kamu lakukan ini? Dan beliau tidak pernah memukul istrinya. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Ini contoh yang sangat luar biasa dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk ketakwaan kita yang paling utama adalah menjadi yang terbaik bagi pasangan kita. Menjadi yang terbaik bagi pasangan kita. Kalau saudari Atika besok sudah akad, alhamdulillah, maka jika ingin mendapatkan keridhaan di hadapan Allah, ingat, keridhaan di hadapan Allah bukan sekedar mencari keridhaan di hadapan mertua, mencari keridhaan di hadapan orang tua, atau mencari keridhaan di hadapan masyarakat, bukan ini. Tapi mencari keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya dengan berbakti kepada pasangannya, berbakti kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami apabila ingin mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbuat baik sebaik-baiknya kepada istrinya. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya wanita-wanita solehat. Siapa wanita-wanita solehat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita solehah yang taat, yang mereka menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak ada. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Disebabkan Allah yang menjaga mereka. Maka inilah di antara bentuk seorang istri bersikap baik kepada suaminya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bertanya, orang tua yang sudah merawat istri, maksudnya di sini mempelai wanitanya, misalnya saudari Atika,
yang dirawat oleh bapak ibunya mulai dari dikandung, kemudian disapih, disusui, kemudian sampai dibesarkan, disekolahkan dan sebagainya hampir 20 tahun misalnya. Kemudian tiba-tiba setelah akad besok langsung dibawa pergi. Sama seorang laki-laki yang belum pernah dikenal, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, langsung dibawa pergi. Baik. Ada mungkin yang bertanya, bagaimana ini, tidak adil? Orang yang sudah merawatnya sekian puluh tahun kemudian diambil sama orang lain, tidak adil. Maka salah seorang ustadz mengatakan di antara hikmah akan hal ini adalah generasi muslim apabila dibiarkan sang putri tetap diasuh atau diambil kepengasuhannya sama orang tuanya setelah menikah, tidak akan berhasil generasi muslim sampai pada titik puncak keemasan. Tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena bisa saja orang tua berkata yang lain, namun di sisi lain suaminya juga ingin menetapkan pendapat yang lain, tapi tidak bisa. Akhirnya benturan. Apa yang terjadi? Keluarga akan mudah pisah. Keluarga akan mudah pisah. Makanya kepada saudari Ananda Atika, hendaknya untuk memperhatikan hal ini. Jadilah istri yang betul-betul menjadi yang terbaik bagi suaminya, yang terbaik bagi pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita melihat perbuatan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaku dengan pasangannya, tidak monoton dengan pasangannya. Nabi SAW disebutkan pernah mandi bersama dengan Aisyah, lomba lari sama Aisyah. Mungkin kalau kita malu-malu mau lomba lari sama istrinya dilihat orang. Beliau pernah lomba lari sama Aisyah 2 kali. Pas yang kedua, Aisyah anha mengatakan bahwasanya sudah agak gemuk, sudah agak berisi. Maka ketika itu Rasulullah mengajak tanding lagi, ayo lomba kekalahan saya dulu, sekarang seri artinya. Lihatlah romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasangan. Nah, kalau kita ya mungkin di antara kita sebagian saja justru tenang kalau tidak ada istri. Alhamdulillah. Demikianlah sikap seorang pasangan kepada pasangannya yang lain. Hendaknya pasangannya itu yang paling mengenakkan, tidak membosankan. Ketika sahabat sebelum Abu Salamah meninggal dunia, beliau berpesan kepada ajarkan doa seperti ini. Apabila seorang dilanda musibah, hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha tu li akhiri azwajiha. Nanti wanita di surga itu akan ketemu dengan suami terakhirnya. Sedangkan Ummu Darda tidak mau ketemu dengan Muawiyah, mau ketemu dengan Abu Darda. Subhanallah. Inilah bagaimana contoh sikap sahabat kepada pasangannya. Jadi tidak setengah-setengah. Betul-betul kita fokus kepada pasangan kita. Memang banyak bentuk pahala atau amalan-amalan yang dapat kita lakukan, tapi jangan sampai kita lupa bahwasanya di rumah kita sendiri itu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Istri, anak-anak kita, ini semua adalah ladang pahala yang mana mereka lebih pantas untuk kita ambil dari mereka pahala dan berikan kepada mereka pahala. Bacaan dan mungkin bacaan Al-Quran sewajarnya saja, selainnya dihabiskan dengan bermain dan bersenda gurau. Baik. Akan tetapi di zaman sahabat, sebagian di antara mereka ada yang masih remaja sudah menjadi panglima perang. Masih remaja sudah bisa menjadi gubernur. Di antara sebabnya apa? Karena rumah tangga yang dibangun dengan asas keharmonisan. Maka wasiat kami terakhir kepada saudari Ukhti Atika Nabila Salsa Nabila untuk betul-betul loyalitas, mendapatkan keridhaan dari pasangannya. Dengan demikian insya Allah
semua keluh kesah yang akan dilalui dalam rumah tangga itu akan terasa ringan. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit nasihat yang kami khususkan kepada diri kami pribadi, kepada mempelai, dan juga kepada para hadirin dan hadirat semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya untuk membukakan hati-hati kita agar betul-betul mencari keridhaan Allah dalam berbuat baik kepada pasangan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak kembalikan kepada MC.